Kita bersyukur ini adalah aset amal jariah yang kita tinggalkan, karena hanya ini yang kita punya. Sering saya sampaikan bahwa walaupun sekian banyak harta yang kita miliki, hanya yang kita wakafkan di jalan Allah, itulah milik kita yang hakiki. Karena anak tidak bisa mengambil, tidak ada orang yang bisa mengambil pahala sedekah yang kita lakukan. Mungkin tanah hektaran itu bisa direbut orang lain. Harta yang kita tinggalkan itu bisa direbut. Tapi ketika kita tanamkan sebagai wakaf di masjid, insya Allah itulah yang kita miliki selamanya. Kenapa disebutkan di dalam dalil agama bahwasannya seandainya orang bisa berandai-andai, orang yang ada di dalam kubur itu bisa kembali ke dunia, hanya satu yang ingin dia lakukan, yakni ingin mensedekahkan hartanya. Bukan umrah, bukan haji, bukan sholat, bukan juga puasa. Padahal semua ibadah ini luar biasa pahalanya. Haji itu luar biasa pahalanya. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang diterima itu tidak ada balasannya kecuali surga. Umrah juga demikian. Salat juga adalah kunci surga. Tapi kenapa orang meninggal tidak mau pulang untuk salat? Tidak minta pulang untuk haji, tidak minta pulang untuk umrah, atau tidak minta pulang untuk puasa, hanya minta kembali ke dunia sejenak karena ia ingin mensedekahkan hartanya. Itu karena ibadah yang akan bertambah setiap waktu itu adalah sedekah. Kalau bapak ibu punya sholat 50.000 rakaat, itu yang tercatat 50.000 rakaat. Ketika kita meninggal itu tidak akan bertambah pahalanya, dan itulah yang dibawa sampai yaumil qiyamah. Karena sholat yang kita lakukan tidak mungkin bertambah kecuali kita lakukan kembali. Nah, orang meninggal itu tidak bisa sholat. Orang meninggal itu tidak bisa haji dan umrah, kecuali dihajikan dan diumrahkan. Tapi pahala sedekah yang kita tanamkan di suatu tempat, apakah di masjid, apakah di lembaga pendidikan Islam, atau di lembaga sosial, yang penting memberi manfaat. Kalau masjid kan jelas, karena itu adalah tempat ibadah. Maka setiap orang yang datang beribadah di tempat ini, maka kita akan mendapatkan kucuran pahala, dan itu tidak akan pernah berhenti kecuali masjid ini punah atau hancur. Selama masjid ini berkokoh, maka kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Itulah keistimewaan pahala sedekah, sehingga orang yang meninggal pun ingin kembali, hanya ingin bersedekah. Kemudian yang kedua, kenapa sedekah itu istimewa, Pak? Nabi itu menjanjikan 5 hal. Yang pertama, sedekah itu bisa menjadi naungan. Nanti di padang mahsyar, Pak, saya baca dalam satu riwayat itu disebutkan, barisan pertama, ini seperti saf sholat, barisan pertama di padang mahsyar itu menunggu 3.000 tahun baru bisa masuk ke dalam surga. Itu saf pertama. Karena kalau kita berjalan dari saf pertama ke ujungnya, itu membutuhkan waktu 3.000 tahun baru sampai di ujung. Kalau kita berjalan ke belakang, itu kita membutuhkan 5.000 tahun baru sampai pada saf yang paling belakang. Itu di mahsyar. Bayangkan kita berdiri tidak ada naungan. Ada orang yang berenang di atas keringatnya. Ada orang yang tersiksa karena tidak bisa, memang tidak ada tempat duduk. Semua orang berdiri. Tapi di saat itu ada orang yang diberikan naungan. Itu seperti payung, sehingga dia tidak kepanasan. Karena matahari itu hanya, ada riwayat mengatakan 1 jengkal dari kepala. Maka ada orang yang diberikan naungan oleh Allah. Naungan itu adalah sedekah yang kita lakukan di dunia. Makanya jangan anggap sepele sedekah, karena sedekah itu istimewa. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi bukan hanya istighfar yang bisa menghapuskan dosa, tapi sedekah.
Kemudian sedekah juga itu mencegah orang dari kematian yang tidak baik. As-sadaqatu tadfa'u al-maitatus su', kata Nabi. Orang yang bersedekah itu dicegah dari kematian yang tidak baik. Yang paling ditakuti orang adalah kematian su'ul khatimah. Kematian yang tidak baik. Meninggal di WC, meninggal dalam keadaan tidak baik. Itu yang paling ditakuti. Tapi Rasulullah mengatakan sedekah itu bisa menghindarkan orang dari kematian yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, ini yang paling pokok sebenarnya, inti dari semua yang kita lakukan, inti sedekah ini. Ketika Rasulullah mengatakan sedekah itu pada hakikatnya adalah bisa merubah murka Allah. Makanya ketika Allah murka kepada kita, tapi kita rajin melakukan sedekah, maka murka Allah itu akan berubah menjadi rahmat. Jadi Nabi itu mengatakan tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali sedekah. Coba, itu istimewanya Pak. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu disebut Khalilullah, dan posisi Nabi Ibrahim itu ada posisi pada langit ketujuh. Di bawahnya ada Nabi Musa. Kalau menurut akal sehat, Nabi Musa itu mestinya di langit ketujuh. Karena dia bisa bicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa bicara langsung dengan Allah. Cuma dia tidak bisa melihat. Tapi dia bisa berbicara langsung, berkalam langsung dengan Allah. Mestinya posisinya Nabi Musa itu kalau kita hitung-hitung, dia di langit ketujuh. Langit paling tinggi. Tapi ternyata Nabi Musa ditempatkan oleh Allah di langit ke-6. Dan orang yang ditempatkan Allah di langit ketujuh itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan diberi gelar Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa dia menjadi kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah memakan sesuap nasi pun yang dihidangkan oleh istrinya kecuali dia memanggil orang untuk dia makan bersama. Dia cari anak yatim, dia cari orang miskin, dia cari orang tidak mampu, kemudian dia panggil, kemudian dia suapi, kemudian dia makan. Itulah amalannya Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi Pak Bu? Ketika dia dilemparkan ke dalam api, itu selama 40 hari 40 malam, dia tidak terbakar. Kita mengatakan, oh Nabi Ibrahim memang diselamatkan karena Allah yang memberitahu api. Para ulama hikmah mengatakan, tunggu dulu. Api itu membakar sampah, kotoran. Kalau semua makanan yang kau makan itu bersih, pasti api neraka pun tidak akan membakar. Api di dunia tidak akan membakar. Makanya saya sering sampaikan, siapa yang zakatnya bagus, insya Allah hartanya akan terjaga. Saya ingin sampaikan satu kisah Pak Bu. Ada satu kisah, itu di Kabupaten Sidrap. Ada kampung di Sidrap itu namanya Lisa. Orang di sana itu kayaknya keturunannya Abu Nawas. Di Lisa itu saya sering mengatakan keturunannya Abu Nawas. Karena kalau orang mau bersilat lidah, itu ahlinya di Lisa itu. Pernah terjadi kebakaran di kampung itu, kurang lebih 400 rumah habis terbakar. Kecuali ada satu rumah itu di tengah kampung, itu atapnya alang-alang. Rumah ini dindingnya adalah seng, tapi atapnya alang-alang. Hanya rumah itu saja yang tidak terbakar satu-satunya. Padahal 400 rumah yang ada di kampung itu habis semua terbakar. Dan pemilik rumah ini tidak tinggal di Sidrap, dia di Surabaya. Dia di Surabaya. Pada waktu itu belum ada HP, belum ada handphone. Ketika dia mendengarkan kabar bahwa di Sidrap, di kampungnya ada kebakaran besar, dan semua rumah habis terbakar. Apa kata dia? Insya Allah rumahku tidak terbakar. Itu dia bilang. Insya Allah rumahku tidak terbakar. Kalau rumahku terbakar, berarti Allah membohongi saya. Itu yang dia bilang. Itu bisa dia ucapkan kalimat itu. Dia mengatakan kalau rumahku terbakar, berarti Allah bohong sama saya. Apa yang terjadi Pak? Orang yang kasih tahu ini dia bilang tidak ada rumah tersisa, habis semua. Dan saya tidak pernah menjudi. Kalau kampung,
Kalau rumahku terbakar, tiket kapalnya saya yang bayar, PP. Tapi kalau rumahku tidak terbakar, kau yang bayar tiket PP pulang pergi. Sidrap dari Parepare ke Surabaya. Dia bilang, oke, jalan Maki. Sekalinya pulang, betul. Satu-satunya rumah yang tidak terbakar hanya rumahnya, dan itu atapnya alang-alang. Tapi pohon kelapa yang ada di atas rumahnya itu habis terbakar. Tapi setiap api yang jatuh di atap alang-alang itu padam. Itu tidak terbakar. Maka ditanya oleh masyarakat, apa doamu Pak? Luar biasa doamu sehingga rumahmu tidak terbakar. Apa yang kau baca? Apa yang dia bilang? Tidak ada. Saya cuma titip rumahku sama Allah dan saya bersihkan dia 4 kali baru saya tinggalkan. Itu kalimatnya. Orang heran. Apa maksudnya membersihkan 4 kali? Oh, ternyata uang yang dia kumpul waktunya merantau, memang dia ingin bangun rumah. Karena begitu memang orang Bugis, Pak. Bagaimanapun berhasilnya di perantauan, pasti pulang kampung mau bangun rumah. Yang kedua, bangun masjid. Itulah tradisinya orang Bugis. Nanti dianggap berhasil orang Bugis itu kalau 3. Istrinya sudah haji, ada rumahnya di kampung, dan ada masjidnya. Itu sudah berhasil. Itu orang Bugis. Jadi bukan menambah istri ya, bukan. Bukan, jangan salah paham. Jadi kalau ada yang menambah istri, wah itu kayaknya bukan orang Bugis itu. Jadi orang Bugis itu pulang ke kampung bangun rumah, kemudian bangun masjid. Kalau dia tidak bisa bangun masjid satu, maka dia akan merenovasi masjid dengan memberikan bantuan yang banyak. Itu sebagai tanda bahwa dia telah berhasil di perantauannya. Kemudian yang ketiga, istrinya haji. Yang makanya Pak orang Bugis itu tidak pernah lebih dulu suami naik haji. Selalu istri dulu dikasih naik haji. Karena kalau istrinya sudah pulang, bapaknya juga sudah naik haji. Nah, itu ya. Kalau yang tidak mengerti berarti lambat loading. Ya. Kemudian ditanya, maksudnya apa? Dia mengatakan semua uang yang saya kumpulkan dari perantauan itu saya keluarkan zakatnya, baru saya beli kayu untuk bangun rumah ini. Setelah tukang kerja ini selesai dia kerja, maka saya tanya, ketika rumahku saya mau jual yang kau kerja ini sekitar berapa harganya? Dia bilang sekian. Saya keluarkan lagi 2,5% untuk saya bersihkan. Kemudian saya suruh tukang untuk kasih bangun itu. Saya kasih tahu, bangun nih. Setelah selesai semua dia bangun, kemudian dia hitung berapa ongkos rumah ini secara keseluruhan. Kemudian dia kalkulasi, setelah itu dia keluarkan lagi 2,5%. Setelah itu dia sudah pagari keliling, sebelum dia tinggalkan rumahnya, dia keluarkan lagi 2,5%. Baru apa yang dia bilang? Ya Allah, rumahku saya sudah keluarkan zakatnya 4 kali. Walaupun kan hanya perintahkan cuma 1 kali. Tapi saya perintahkan 4 kali. Supaya itu saya bersihkan 4 kali ya Allah. Tapi sekarang ini adalah milikmu dan engkau yang menjaganya. Saya ingin merantau. Dan itulah yang menyebabkan rumah itu tidak terbakar, Pak. Karena kenapa? Ternyata amalan inilah yang diamalkan salah satu jamaah saya di Kolaka Utara. Ini hari ini masih hidup. Tapi orang ini sudah sakit. Itu di Kolaka Utara. Dia rumahnya pas di sudut pasar. Ketika pasar kebakaran, hanya rumahnya yang tidak terbakar. Ada kasur yang dikeringkan orang di atas atap rumahnya, berseberangan dengan rumah yang di sampingnya. Kasur yang di atap rumahnya orang itu hangus terbakar sepotong. Tapi yang di atas rumahnya ini, tadi Pak Haji ini, itu tidak terbakar. Semua orang mengatakan, pasti baca-baca ini Pak Haji luar biasa. Dia bilang, tidak ada baca-baca aku. Tapi memang saya tidak membangun rumah ini kecuali semua uang saya sudah periksa dan saya zakati. Itulah sebenarnya hakikat kenapa kita diminta untuk berzakat dan bersedekah. Makanya saya wasiatkan, kalau dalam hidup kita, yang paling pokok pertama adalah zakat dulu. Selesaikan zakat, kalau sudah zakat selesai, kita bersedekah. Tapi kalau mau punya tanah kapling di surga, kuncinya bikin wakaf di dunia. Itulah uang yang paling bermanfaat yang kita gunakan. Dan Nabi janjikan, tidak akan kurang rezekinya orang yang bersedekah. Itu pasti dijanjikan. Cuma berat Pak, melawan yang hawa nafsu ini kadang berat. Karena kadang kita hitung-hitungan, wah kalau kubaku keluar ini, apalagi belanja besok, itu.
Itu yang berat. Karena kadang kita hitung-hitungan. Memang sedekah itu butuh keyakinan. Karena banyak orang Pak rajin sholat tapi susah sedekah. Karena kalau sholat tidak ada pengorbanan kecuali fisik. Tapi kalau sedekah, kita yang setengah hidup cari uang, dilihat uang 100, mikir-mikir. Wah, kalau diserahkan ini, wah berat ini. Tapi ketika engkau mampu melawan itu, insya Allah, Allah akan nampakkan semua. Jadi itu kuncinya Pak. Makanya saya wasiatkan, tapi insya Allah tawakal, panitia ini sudah membuka lelang. Sebenarnya bisa dibagi tuh Pak. Misalnya 3 orang 1 gundukan. Atau 4 orang patung-patungan. Jangan kalau misalnya mau ambil satu kaligus itu agak berat. Tapi kalau orang kaya ya tidak berat. Tapi kalau yang agak di bawah ya bisa patungan. Sebenarnya ada juga. Kayak saya punya pondok itu Pak Bu. Di pondok saya itu kamar yang diwakafkan orang itu saya tulis namanya. Di pintu kamar itu, di atas pintu itu saya tulis namanya. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini. Ini diwakafkan oleh si ini. Sebenarnya itu bagus sekali Pak. Kayak tiang masjid itu dikasih nama. Tiang ini diwakafkan oleh si ini. Wah itu nanti anak-anak keturunannya akan melihat. Ternyata orangku dulu adalah orang yang dermawan. Karena itu bersedekah. Pintu pagar itu. Jadi gimana mesti sholat? Saya bilang gampang itu. Kalau persoalan sholat, kita sholat di dalam, di tengah bambu saja di situ di dalam. Jadi runtuhkan masjid juga sholat di dalamnya. Yang penting ada masjid dibangun. Kita cuma butuh bukan orang pintar, bukan orang tinggi sekolahnya. Yang kita butuhkan adalah orang jujur dan ikhlas. Kalau jujur dan ikhlas, pasti pembangunan masjid jalan. Tapi kalau ada masalah, pasti mendek itu. Tidak usah khawatir Pak kasih berutang masjid. Selama masih ada yang mau memberi utang ke masjid. Kenapa? Karena panitia yang berhasil itu ketika masjid berutang. Tidak usah khawatir. Saya sering sampaikan, kalau ada panitia masjid saldonya 400 juta, baru naik lehernya. Saya panitia 400 juta saldo. Itu nanti panitia dipepek kepalanya di hari kemudian. Kenapa? Karena sumbangannya orang tidak mendapatkan pahala. Karena disimpan di bank. Tidak ada pahalanya. Karena tidak berputar. Di situ saja. Mentok 10 balasannya. Tapi ketika dipasang di masjid, dipasang di sini, maka itu pasti jalan terus. Semakin orang sholat, maka dia akan dapatkan pahalanya. Itu kuncinya. Kenapa panitia berhasil? Karena ada hadis. Ada yang mengatakan qaulun ulama, ada yang mengatakan hadis. Siapa yang membayarkan utang-utang Allah di dunia, maka Allah akan membayarkan utangnya kelak di yaumil akhir. Yang mana utang Allah? Ketika masjid dibangun dan berutang, kemudian kita bersedekah, biar 500 rupiah, biar 1000 rupiah, berarti kita membayarkan utangnya Allah. Maka Allah nanti yang menanggung kekurangan orang itu kelak di yaumil akhir. Makanya kalau mau masuk surga semua ini pas jamaah, kasih berutang masjid. Kasih berutang. Makanya kalau dia bersedekah membayar utang Allah. Itu kuncinya. Makanya panitia ini tidak usah khawatir. Gampang saja Pak, kalau tidak bisa lunasi, berhenti jadi panitia. Nanti yang lain lanjutkan. Kalau yang lain lanjutkan, utangnya pindah ke panitia lain. Bukan lagi kita yang tanggung. Kalau kita bangun rumah sendiri, tidak ada yang bisa gantikan. Tapi kalau masjid, selamat. Aman saja itu. Makanya saya itu Pak, kalau yakin betul kalau masjid dibangun, pasti diturunkan rahmat. Kemudian yang terakhir, penutup, satu kuncinya. Ketika masjid diperindah, di mana ada masjid dibangun dengan indah, pasti ekonomi akan diangkat. Itu kuncinya. Tapi di mana kampung masjidnya tidak terawat, maka lihat, pasti ekonomi susah di situ. Dan itu janji Allah. Makanya ketika saya pindah ke tempat dekat pondok itu, yang pertama saya rombak adalah masjid. Itu yang pertama saya. Karena saya bilang tidak bisa jalan di sini ekonomi, tidak bisa muncul rezeki di sini banyak kalau masjidnya begini. Makanya di Wamena ini luar biasa Pak. Ini adalah mercusuar umat Islam yang bisa kita bangun ini. Dan kita semua akan menjadi sejarah. Itu kuncinya. Tapi jangan sampai kita meninggal, tidak ada yang kita tanamkan di masjid ini.
Itu kalau bapak sedekah di sini, insya Allah tidak diambil orang. Tapi istri bapak kalau bapak meninggal ngambil orang. Itu aja kuncinya. Makanya hati-hati ya. Ini saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.